Kini wilayah perbatasan Indonesia kian semakin menjadi sorotan pasca penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia oleh petugas perbatasan Angkatan Laut Malaysia. Selain itu, berbagai aksi illegal fishing kapal berbendera Malaysia juga kian semakin marak dan tidak jarang melakukan aksi berbahaya terhadap kapal patroli TNI Angkatan Laut Indonesia. Namun yang kini menjadi sorotan yaitu pasca pengiriman kapal perang dan personel TNI untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat, di mana Korps Marinir TNI Angkatan Laut PAM Ambalat 30 bersama tim gabungan yang terdiri dari Koramil Sebatik Barat berhasil menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Keberhasilan para tentara penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia ini tentunya patut mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sebab Satuan TNI Angkatan Laut sebagai pasukan garda terdepan Indonesia telah berhasil mengamankan penyelundupan senjata yang dapat mengancam keamanan masyarakat Indonesia. Menurut informasi, operasi penangkapan penyelundupan senjata tersebut terjadi pada hari Minggu 9 Maret 2025 kemarin, ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin dengan memeriksa kendaraan, seorang pelaku, dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia dan Malaysia pada sekitar pukul 11 hingga 12.30 waktu Indonesia Tengah. Namun pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, pelaku AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seorang bernama AK. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah, kata Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Sementara itu, saat kejadian dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan ke Dan Satgas Kapten Marinir OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuat senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan TNI Angkatan Laut ini menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan, khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang kemungkinan timbul di perbatasan atau wilayah NKRI. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang telah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman yang bisa datang dari mana saja, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan zero accident. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia saat ini memang menjadi wilayah perbatasan paling sensitif dan seringkali terjadi pelanggaran perbatasan wilayah, terutama di wilayah Laut Ambalat. Karena insiden tersebut dan atas dasar kedaulatan Indonesia di tengah potensi ancaman pelanggaran wilayah, TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan antara kedua negara. Dalam menjaga wilayah kedaulatan maritim Indonesia, Komando Armada 2 tidak tanggung-tanggung dengan mengerahkan 2 unit kapal perang siap tempur dengan dibekali berbagai sistem persenjataan.
Kedua kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia tersebut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653, dikerahkan untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat dan sekaligus memantau berbagai pergerakan di kawasan perbatasan yang kerap menjadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Komitmen Indonesia untuk terus memperketat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini bukan sekedar patroli biasa, di mana TNI Angkatan Laut bergerak untuk memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar wilayah kedaulatan NKRI. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam kutipan media akun Instagram @TNI Angkatan Laut pada Februari 2025. Jika Blok Ambalat sendiri telah menjadi salah satu wilayah perbatasan paling strategis dan sensitif. Pasalnya dengan kekayaan sumber daya alamnya, wilayah ini menjadi incaran berbagai kepentingan pihak, sehingga TNI Angkatan Laut tak main-main dalam pengawasan wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat, yang merupakan wilayah yang diklaim oleh Malaysia dan hingga sempat menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Menurut beberapa sumber media terkait, patroli kapal perang TNI Angkatan Laut ini bertujuan untuk menegakkan hukum laut, mencegah penyusupan kapal asing, serta memastikan tidak ada pelanggaran wilayah yang mengancam kedaulatan NKRI. Sementara menurut Panglima Koarmada II, Laksmana Muda TNI Arianto Condrowibowo, beliau menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Namun yang juga menjadi perhatian dalam melakukan patroli ketat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kepulauan Ambalat. Sebab bukan hanya armada kapal perang, tetapi pasukan elit dari Komando Pasukan Katak dan Korps Marinir juga ikut diterjunkan dalam misi pengamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Misi pengerahan kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia ini sejalan dengan instruksi tegas dari Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali, yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, di mana ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut akan selalu berada di garis depan dalam menjaga stabilitas dan keamanan perairan Indonesia, terutama di wilayah-wilayah perbatasan negara yang rawan pelanggaran. Dengan patroli ketat, pengerahan alutsista modern, serta kehadiran pasukan elit di garis depan, tentunya TNI Angkatan Laut Indonesia hadir untuk memastikan keamanan wilayah kedaulatan maritim Indonesia agar tetap aman dan terkendali dalam pantauan pasukan elit TNI. Sementara di sisi lain, jika kita membahas negara yang bisa saja menjadi ancaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yaitu adalah Malaysia dan beberapa negara lainnya yang hingga kini masih terjadi klaim tumpang tindih terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Blok Ambalat sendiri adalah merupakan wilayah yang memiliki aset kekayaan negara yang paling berharga dari kedua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Sebab wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam ikan dan migas, di mana Blok Ambalat adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi. Namun dengan segala cara, hingga saat ini beberapa titik tertentu di wilayah tersebut masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan atau aksi provokasinya di wilayah Kepulauan Ambalat.